Di Gia, siap untuk ganggu pembalap pabrikan. Pembalap tim VR46, Fabio Di Giannantonio, siap menghadapi tantangan besar dengan Ducati GP25. Dengan dukungan penuh dari Ducati, ia bertekad untuk bisa mengganggu duo pembalap pabrikan, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Bagi Di Gia, mendapatkan motor pabrikan Ducati adalah impian yang telah dikejar seumur hidup. Meskipun bukan bagian dari tim pabrikan, ia merasa termotivasi untuk membuktikan kemampuannya. Tanggung jawab di tim pabrikan itu sangatlah berat, karena di sana, Anda akan dituntut untuk menang. Baik Pecco dan Marc, pasti merasakan tekanan besar itu. Sedangkan kami di tim satelit, bisa bersenang-senang dan mencoba mengganggu pembalap pabrikan. Ini juga bisa jadi kesempatan besar kami, untuk belajar banyak hal dari mereka. KTM bakal mundur dari MotoGP 2026. KTM, baru-baru ini dirumorkan berencana untuk hengkang dari MotoGP, di akhir musim 2025. Keputusan ini, merupakan bagian dari upaya restrukturisasi perusahaan yang terpaksa mereka lakukan, akibat dari krisis keuangan yang saat ini mereka alami. Krisis ini, awalnya muncul akibat kelebihan produksi dan penurunan penjualan. Kemudian masalah bertambah, dari kegagalan proyek sepeda motor listrik, yang tadinya diharapkan bisa menjadi solusi keuangan mereka. Dengan utang mencapai hampir 3 miliar euro, kondisi keuangan KTM semakin terpuruk. Kondisi ini, mengancam tidak hanya bisnis motor mereka, tetapi juga partisipasi mereka di MotoGP. Supaya bisa bertahan, KTM terpaksa melakukan PHK besar-besaran pada karyawan mereka. Meski begitu, mereka masih kesulitan untuk membayar gaji karyawan yang tersisa, bahkan mereka tidak bisa memberikan bonus akhir tahun. Kami butuh sekitar setengah detik. Pembalap Honda HRC, Luca Marini, menilai timnya membutuhkan waktu tambahan, paling tidak setengah detik per lap selama jeda musim dingin, agar bisa bersaing di MotoGP 2025. Meskipun ada peningkatan performa yang terlihat sejak tes Misano, Marini menyadari perjalanan Honda untuk bisa kompetitif masih sangat panjang. Ia mengatakan, jika Honda telah menunjukkan kemajuan signifikan, walaupun ini masih belum cukup. Paling tidak, untuk sekarang targetnya adalah memangkas defisit waktu sekitar setengah sampai 1 detik per lap, dari apa yang bisa mereka capai saat ini, dan bisa menjadi tim terbaik kedua setelah Ducati. Sejak 2024, Honda dan Yamaha mendapat keuntungan dari sistem konsesi, yang memungkinkan pengujian dan pengembangan motor yang lebih leluasa. Namun, dampaknya bagi Honda kemungkinan baru akan terlihat di tahun 2025. Sementara itu, Yamaha dinilai lebih mampu memanfaatkan sistem konsesi ini dengan cukup baik. Antara Honda dan Yamaha, Marini mengatakan jika Honda sebenarnya mengalami peningkatan lebih besar sepanjang musim, tetapi memang masih tertinggal dari Yamaha. Hal ini disebabkan Yamaha memulai musim dengan performa yang lebih baik, terutama berkat Fabio Quartararo yang sangat memahami motornya. Marquez berpisah dengan Red Bull. Pembalap pabrikan Ducati, Marc Marquez, mengumumkan perpisahannya dengan sponsor Red Bull melalui akun Instagram pribadinya. Setelah kerjasama selama 16 tahun, Marquez mengucapkan terima kasih atas dukungan Red Bull selama karirnya. Perpisahan ini disebabkan oleh kerjasama Ducati dengan Monster Energy, yang menjadi rival Red Bull selama bertahun-tahun. Karena Ducati mewajibkan pemakaian logo Monster, Marquez tak lagi bisa menampilkan logo Red Bull sebagai sponsor pribadi. Meskipun demikian, Marquez menyatakan penghormatan kepada Red Bull, ia pun juga berharap tetap dapat berhubungan baik dan bisa bekerja sama dengan Red Bull lagi di masa depan. Selama 16 tahun, Red Bull tak hanya menjadi sponsor, tetapi juga mendukung Marquez dalam hal medis dan rehabilitasi, terutama saat ia mengalami cedera. Perpisahan ini menjadi babak baru bagi Marquez, setelah sebelumnya ia juga berpisah dengan Honda. Alpine, sponsori Pramac Racing di 2025. Mulai 2025, Alpine akan berbagi tempat sebagai sponsor utama Pramac Racing bersama Prima. Meskipun begitu, Prima akan tetap menjadi sponsor utama Pramac sampai 2027. Kerjasama ini terjalin berkat hubungan baik antara bos Pramac, Paolo Campinotti, dan CEO Renault, Luca De Meo. De Meo melihat MotoGP sebagai platform promosi yang menarik bagi merek mobilnya,
Berkat pengalamannya sebagai mantan direktur Fiat Group, yang pernah menjadi sponsor utama tim pabrikan Yamaha MotoGP, pada tahun 2007 sampai 2010.